Ya, dan kita kembali akan bicara soal nasib ya, dari pelatih kepala tim nasional kita Patrick Kluivert setelah Indonesia gagal di putaran keempat grup B pra Piala Dunia zona Asia, kalah 2 kali, 3-2 dari Arab Saudi dan 1-0 dari Irak. Pupus sudah harapan kita, mimpi kita menuju ke Piala Dunia. Tapi tetap semangat untuk pencinta sepak bola Indonesia, karena kita boleh kecewa dengan hasil yang ada, ya kita boleh kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelatih kepala Patrick Kluivert di dalam merancang taktik strategi yang tidak berjalan dengan sesuai harapan, ya. Dan kita juga boleh kecewa karena kita tidak bisa mengunjungi Amerika, Kanada, dan Meksiko pada 2026. Karena harapan kita akan ke sana ketika ingin melihat Indonesia tampil itu sudah buyar sama sekali. Padahal peluang itu sebenarnya ada, ya. Apalagi dalam pertandingan pertama melawan Arab Saudi yang kita tahu bersama dengan starting 11 yang seperti dalam quote to quote seperti main-main, ya. Coba-coba, tidak ada sama sekali pakem yang ada di otak Patrick Kluivert. Seharusnya dia sudah tahu dengan apa yang harus dilakukan. Ini pertandingan penting melawan Arab, pertandingan pertama, dan tidak harus ada coba-coba. Tidak boleh membangku cadangkan Rizky Ridho, Justin Hapner, Tom Hai ada di sana. Ya, kemudian mencoret juga Nathan Cho untuk ada di antara 6 pemain yang tidak masuk dalam 23 pemain. Oleh Romani juga ada di bangku cadangan saat itu, dan hasil yang kita tahu bersama. Ya, agak membaik dengan Irak. Ya. Dengan komposisi pemain, Rizky Ridho kembali, tapi Justin Hapner juga justru tidak ada. Ya, dia ada di bagian 6 pemain yang juga dicoret untuk tidak ada di 23 pemain. Ya, di belakang agak oke, penampilan kita dengan Irak bagus, terutama di babak pertama, tapi tetap tidak ada gunanya semua bermain dengan baik itu, tapi tidak ada gol. Itu masalahnya buat kita. Marouzi setelah dimainkan lebih awal, bukan Ole. Ya, Ole baru masuk babak kedua di saat kita sudah mulai menurun. Mestinya di babak pertama dia akan masuk, walaupun ditarik di babak kedua akan bergantian, tapi ini pemikiran yang saya kira berbeda ya dengan apa yang diinginkan oleh Patrick, memainkan lebih awal Eliano Reinders, bukan Miliano Yonathans yang main. Tentunya juga ini menjadi pemikiran karena Miliano dan Ragnar Oratmangun itu tidak ada dalam bagian melawan Irak. Ya, mereka tampil melawan Arab Saudi, tapi ada perubahan yang dilakukan di sana, dan kita sudah melihat hasil akhirnya. Oke, tagar Patrick Kluivert out. Patrick out, Kluivert out. Bahkan banyak juga meminta ketua umum PSSI harus mundur. Wajar saja, sah-sah saja bahwa kekecewaan itu dilampiaskan karena mungkin masyarakat ini terlalu ekspektasi tinggi ya melihat bagaimana tim Indonesia ini bakal lolos. Ya, sehingga ada kegeraman ketika kita kalah untuk ingin cepat-cepat mengusir Patrick Kluivert keluar dari timnas kita. Ya, itu saya bilang tadi kan, kita boleh kecewa di semua aspek tentang pelatih, tetapi jangan kecewa dengan timnas kita. Kita tetap harus mencintai, kita harus menyayangi timnas ini. Jadi bagi Jai Isis dan kawan-kawan, mereka sudah melakukan segalanya. Mereka sudah berjuang habis-habisan di lapangan. Tapi memang takdir yang mengatakan bahwa kita tidak bisa lolos. Semua tanggung jawab itu harus di pelatih kepala, bukan menyalahkan pemain, ya, karena dia yang menentukan taktik, strategi, skema permainan, pola di lapangan yang harus dijalankan oleh timnya. Ya, semua pemain menuruti apa kata pelatih. Makanya Kluivert harus tampil dengan jiwa besar untuk mengatakan kesalahan dia. Ya, tentunya sudah didahului dengan permohonan maaf karena kegagalan ini. Tapi kalau dia gentle, ya, mungkin bisa saja dia bilang bahwa sudah berakhir, saya mundur bertanggung jawab untuk kegagalan ini. Itu kalau pelatih yang benar-benar berjiwa besar dan ingin timnas lebih baik. Kluivert belum setahun, ya, melakoni seluruh pertandingan 8 kali, termasuk 2 FIFA Matchday melawan Cina Taipei dan Lebanon. Oke, kalau kita bicara di putaran ketiga dan putaran keempat, dia bermain 6 kali, ya, kebobolan 15 kali. Kita tahu bersama melawan Australia dengan 5 gol, kemudian dengan Jepang 6 gol, ya,
dengan Arab 3 gol dan Irak 1 gol, 15 gol. Kalau dilihat juga dari situ, ya hanya 4 gol kita bisa membalas, ya memasukkan sejauh ini karena kita menang 1-0 melawan Bahrain dan Cina. Ya, kemudian ada gol balasan oleh Romania juga lawan Australia dan 2 gol dari Kevin Dix. Artinya secara total ya bukan 4, 5 ya kita bisa dapatkan karena 2 gol Kevin Dix penalti lawan Arab, 1 gol oleh Romania lawan Australia, 1 gol lawan Bahrain, dan 1 gol lawan Cina. Ya, sehingga itu yang membuat kita ada 5 gol. Tapi kebobolan terlalu banyak. Memang, ya kita menang banyak di FIFA Matchday melawan Cina Taipei dengan peringkat yang begitu jauh dengan 6 gol. Tetapi bermain imbang 0-0 dengan Lebanon. Statistik itu yang kita bisa lihat yang ada. Sehingga memang buruk dengan apa yang diraih oleh Patrick Kluivert. 4 kekalahan, 3 menang dan 1 kali imbang dalam semua total rangkaian dia. Ini yang membuat bahwa tidak ada masalah. Semua tergantung PSSI. Tapi kalau Kluivert tidak ingin misalnya menyatakan keinginan dia untuk mundur, semua ada di tangan PSSI. Bisa saja. Saya pikir gampang-gampang saja kalau untuk melengsarkan pelatih. Ya di mana-mana sudah terjadi. Ya teman-teman, kalau PSSI mengumumkan aja, ya mau pengumuman langsung bahwa kami menghentikan kerjasama dengan Patrick Kluivert, itu bisa aja, gampang. Itu yang dilakukan oleh Arab Saudi ketika menghentikan Roberto Mancini. Mancini kurang apa? Membawa Italia juara di Euro. Tapi kemudian menukangi Green Falcon, ditahan imbang oleh Indonesia, ya mereka langsung menghentikan kerjasama dengan Mancini. Pelatih bagus, ya. Graham Arnold, ya, ketika bermain imbang 0-0 dengan Indonesia di GBK, langsung diberhentikan oleh Federasi Sepak Bola Australia. Dan Graham Arnold sekarang menangani Irak yang kemarin bersama dengan kita bertanding, ya. Graham Arnold menggantikan Jesus Cavas. Jesus Cavas pun di Irak diberhentikan, padahal prestasinya bagus. Melangkah sampai ke putaran ketiga tapi hanya ya tersandung dari Jordania dan mereka gagal untuk bisa lolos ke Amerika. Akhirnya Cavas dipecat langsung oleh federasi, Arnold yang masuk. Jadi itu hal-hal biasa saya pikir tergantung dari PSSI. Jadi mudah saja PSSI mengumumkan untuk memberhentikan Patrick Kluivert, itu oke, ya. Dan masalahnya begini teman-teman. Kalau Patrick Kluivert dari sekarang berhenti, tentunya harus dipikirkan kompensasi terhadap Patrick Kluivert. Dia masih ada 2 tahun sampai 2027 dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi, teman-teman. Jadi ya mungkin akan menyiapkan uang yang banyak. Sama seperti kita menghentikan ya STY ya pada awal Januari lalu digantikan PK, kan ada puluhan miliar yang keluar. Sayang memang ketika STY berhenti ada 40-an miliar mungkin bahkan lebih yang harus dikeluarkan sebagai kompensasi terhadap pemberhentian itu. Ya, padahal kalau kita berlanjut aja terus, kemudian nanti berhenti pada saat mau gagal atau bagaimana, ya bisa saja dilakukan. Sehingga tidak banyak uang yang harus digelontorkan. Tapi itu kan sudah dilakukan. Nah, hal yang sama juga akan terjadi terhadap Patrick Kluivert dan staf kepelatihan. Ya, harus siap ini. Tetapi kalau memang ingin misalnya melanjutkan, melihat lagi sampai ke depan, itu lagi urusan PSSI. Untuk Patrick Kluivert ke depan masih ada 1,5 tahun dari sekarang adalah Piala Asia. Bisa saja PSSI melakukan itu dan mentargetkan bahwa apapun yang terjadi itu harus berhenti setelah Piala Asia di Arab Saudi. Karena Piala Asia di Arab Saudi teman-teman akan berlangsung pada tanggal 7 Januari sampai 5 Februari 2027 untuk ke sana. Tapi kalau banyak netizen, banyak penggemar sepak bola yang bilang, nggak usah, terlalu panjang untuk menunggu, harus dari sekarang mencari pelatih yang baru. Ya kita harus memulai lagi, bisa saja mulai dari awal lagi, dari nol lagi dengan pelatih yang baru. Tetapi mungkin kalau pelatih yang datang ke sini, ya itu menjadi saran saya buat PSSI, carilah yang berkualitas di atas Patrick Kluivert. Nah sekarang contoh, ex tim yang pernah ditangani oleh Patrick Kluivert, Curaçao, dia kan dipecat di Curaçao, Patrick Kluivert. Ya, sekarang pelatih Curaçao itu orang Belanda juga, Dick Advocaat. Oke, dan Curaçao sedang menuju ke Piala Dunia. Ya, ketika Kluivert keluar, ya mereka lagi bagus. Kemarin tuh menang lawan Jamaika kalau nggak salah dengan 2 gol, membuat mereka memimpin klasemen grup B di zona CONCACAF. Ya, sekarang mereka 7 poin, ada di atas. Jadi sudah di depan mata Piala Dunia itu selangkah lagi akan mereka dapatkan. Mereka bisa menahan tuan rumah Tobago ya dengan 0-0 dan mengalahkan Bermuda dengan 3-2. Itu hasil dari Curaçao, mantan tim yang dipegang oleh Patrick Kluivert. Ya, tapi mereka bisa mengambil keputusan radikal untuk bisa memecat Patrick Kluivert karena dianggap gagal. Ya,
Tetapi kemudian kita yang mengambil Patrick Kluivert. Oke, sudah diberikan kesempatan, saya pikir cukup dengan 8 pertandingan. Karena banyak pelatih pun mau ada 2 pertandingan, 3 pertandingan gagal, 4 pertandingan langsung dipecat. Tidak ada masalah. Demi untuk sebuah perbaikan di dalam sebuah tim nasional untuk lebih maju ke depan. Karena kita kan harus sekarang menatap ke depan. Sudahlah, nggak usah buang jauh kegagalan kemarin, sudah buang jauh, tapi harus lebih ke depan. Karena ada Piala Asia di depan dan juga akan memulai dengan Piala Dunia 4 tahun lagi setelah 2026 itu kita akan menuju ke 2030. Nah, pelatih baru pun kalau memang dipikirkan datang tidak boleh main-main lagi. Harus dengan kualitas yang ada di atas. Nah, sebelumnya kan banyak yang mengatakan bahwa kalau nggak ada Kluivert udah Alex Pastoor aja lebih bagus dari Patrick Kluivert. Memang kalau saya pikir memang oke kalau memang Alex Pastoor yang tangani. Tapi apapun itu peranannya dari PSSI untuk bisa melihat ini, cepat mengevaluasi ini. Kalaupun akan diambil tindakan untuk bisa melengsarkan Kluivert, ya umumkan saja. Tidak ada masalah memang. Tapi itu tadi, harus menyiapkan kompensasinya karena belum jatuh tempo dia punya masa kontraknya kan. Tapi harus berani juga. Sama seperti ketika berani mengambil keputusan dengan STY, diberhentikan masuk Kluivert, demikian juga sekarang. Berani mengambil keputusan. Jika itu dalam pemikiran rapat Exco terjadi. Ya, keputusan itu diambil dan mengumumkan pelatih baru siapa. Nah, makanya kualitas pelatih itu betul-betul ditunggu. Jadi jangan lagi yang ya misalnya yang biasa-biasa saja. Harus memang punya nama. Orang juga tahu. Misalnya Roberto Mancini yang datang. Nah, itu kan berkelas, mantan pemain timnas Italia yang bagus, membawa Italia juara di Euro. Ya, itu banyak pelatih-pelatih yang masih nganggur saat ini untuk bisa dipilih, diambil CV-nya oleh PSSI, tapi dengan yang punya kualitas yang bagus, yang rekam jejaknya itu kelihatan. Oke. Ya, itulah tadi ulasan dari Bung Ropan ya teman-teman tentang kegaduhan yang terjadi saat suara menggema tagar Patrick Kluivert out. Dan ya, seperti kata Bung Ropan ya sah-sah saja karena ya memang kalau kita kecewa, kita sangat kecewa dengan racikan strategi dari Patrick Kluivert, terutama penurunan pemain ya teman-teman. Skuad yang diturunkan itu membuat saya juga kecewa ya karena bukan skuad utama atau skuad yang sudah gym ya teman-teman, yang sudah pakem yang diturunkan, tetapi ada istilahnya kayak coba-coba ya teman-teman. Dan ya siapapun pelatihnya nanti apabila PSSI mau mengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, harus mencari pelatih yang betul-betul berkualitas ya teman-teman, secara jejak rekam juga, karena percuma juga kalau kita mengganti pelatih tetapi pelatihnya biasa-biasa juga ya teman-teman, karena takutnya akan seperti ini lagi. Ya, apapun itu semua ada di tangan PSSI Erick Thohir untuk melakukan hal yang demikian. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sepak bola.